Bismillah, kali ini kita mengupas tentang produk desain dan toolnya apa saja yang perlu dalam produk desain itu yang kita butuhkan. Nah, di part of produk desain itu tentu adalah kemasan di packaging. Nah, kalau kita lihat di sini memang ada 8 tool yang mungkin nanti bisa dipakai untuk macam-macam ya, ilustrasi, animasi, prototype, branding, visual design. Nah, itu untuk packaging, kemudian arsitektur dipakai di situ juga. Yang pertama nanti kita bicara tentang Figma. Figma itu adalah setelah 4 Figma, bukan, itu 5 ya. Ada Figma, kemudian Illustrator, Photoshop yang sangat populer, ada non project, kemudian yang terakhir murahan tapi bisa kualitinya bisa luar biasa, tidak bisa diremehkan, yaitu penggunaan pensil, kertas, dan penggaris saja. Kemudian setelah itu baru kita pakai prototyping tool, animation tool, dan design tool. Nah, itu yang kan kita kupas. Yang pertama tentang Figma. Apa itu Figma? Yang pertama adalah Figma. Saya menempatkannya di pertama. Kenapa Figma? Karena salah satu best untuk produk desain produk itu, salah satu yang terbaik itu di Figma, karena ini interface, jadi dia fokus pada interface. Kemudian beragam artboard dia bisa dibuka, tidak hanya di satu atau beberapa saja, tapi beragam dia. Kemudian di situ untuk device size juga adjusting dari grid, ada flexbox. Nah, adjustingnya juga sangat biasa. Kolom, cara membuat kolom dan mudah untuk merubahnya. Kemudian merubah untuk stylenya. Dan salah satu digital interface design yang direkomendasikan adalah Figma, karena sangat mudah juga untuk menggunakannya dan mempelajarinya. Bagaimana itu kita juga bisa saling berbagi dengan klien misalnya, atau tim, karena setiap orang pasti dengan mudah untuk bisa menggunakan Figma. Kemudian yang berikutnya adalah kita pakai Illustrator. Nah, ini walaupun memang ini cara yang dari dulu sudah ada untuk mengilustrasikan sebuah desain, namun ini masih sangat berguna di era sekarang. Misalnya bagaimana kita membuat icon custom misalnya, kemudian macam-macam animasi. Nah, tentu sketsa itu menjadi awal yang penting, namun masih dari titik di sketch itu banyak kelemahan di situ. Tentu butuh tambahan-tambahan yang ilustrasi itu melengkapi dengan grafik elemen. Nah, tentu kayak misalnya di foto ini adalah foto dokar, foto mobil, tapi dia dibikin Illustrator, dibikin sketch dulu, tapi setelah itu baru dibikin di graphical element, tambahi di custom dan lain sebagainya. Ini membuat lebih indah dan lebih menarik gitu ya. Nah, ini yang saya pikir masih catching, masih banyak orang yang melihatnya menjadi sesuatu yang masih mampu untuk tidak fully tool atau software, tapi dia kombinasi dengan sketsa yang kita pakai. Nah, yang berikutnya adalah Photoshop. Tentu semua sudah mengenal terhadap Photoshop, kemudian semua orang bisa belajar dengan mudah untuk Photoshop. Dan memang bagaimana itu kita menggunakannya itu untuk mengedit sebuah foto, misalnya untuk meningkatkan ilustrasi dan lain sebagainya, itu kita bisa menggunakan memanipulasi. Kemudian image editing juga, jadi dari image ini, dari foto statue ini kita di editing dan lain sebagainya, di backgroundnya atau di face-nya atau di mananya. Nah, ini sangat berguna untuk visual design, branding, ilustrasi, animasi, dan arsitektur. Nah, yang berikutnya adalah non project. Nah, ini panggilannya kalau di Indonesia Cak Non, bukan ya. Non project ini adalah seperti game
jadi desain tapi dia untuk icon, untuk bagaimana membuat style yang proporsional, kemudian tentu di situ sangat berguna perubahan di samping style juga shape sama size. Nah ini biasanya ikonnya ini bisa bergerak yang ini, dan ini bisa bergerak dan tentu mempermudah kita dalam mengumpulkan beragam icon, misalnya untuk dijadikan sebuah image atau desain yang betul-betul bagus. Misalnya ini bantu sekali untuk visual design, branding, dan illustration. Nah ini yang nomor 5, nanti ada berapa lagi, di 3 lagi. Yang ini saya paling gampang, tapi ini sangat bermanfaat sekali, gabungan antara pensil, kertas, penggaris, dan beberapa lainnya. Pensil untuk apa? Untuk menggaruk kalau gatal ya di punggung, bukan ya. Nah ini kita pakai biasanya untuk frame, membuat frame, kemudian membuat struktur dulu, misalnya yang nomor 1 ini logo, kemudian struktur, dibikin strukturnya, kemudian bikin sketsa, dan final design itu yang sebelah kanan. Yang sebelah ini teko ini, ini juga. Nah ini tidak bisa kita remehkan peran pensil, kertas, penggaris itu dengan kecanggihan dari tangan kita yang kreatif itu, tentu untuk bisa menghasilkan desain produk yang sangat luar biasa dan unik dan amazing bagi yang melihatnya atau yang nanti mengkonsum kalau misalnya sudah dalam bentuk produk tadi. Makasih.